Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Gembele Taiwan, saudara-saudara. Pada kesempatan kali ini aku mau ngasih tunjuk hasil daripada penyemprotan herbisida yang kemarin itu ya. Kalau ini itu baru disemprot kemarin. Ini kan lokasi masih sama ya. Lokasi masih kering. Nih, lokasi masih kering kan. Dan rumputnya baru mulai layu. Ya. Paling seminggu lagi udah selesai. Nah, maka yang kemarin itu kan yang baru disemprot kemarin itu kan posisinya di sebelahan kan. Nah, maka sebelahnya ini rumputnya udah hilang, tinggal nampak padinya saja. Nah, ini hasilnya ya teman-teman ya, hasil semprot herbisida. Aku ngarani yo obat rumput gitu aja. Nah, kan banyak tuh yang komen antara pro dan kontra kalau di kalau nggak ada air maka tumbuh rumput. Karena rumput itu memang di sini itu di sini tuh dibikin kering itu banyak keuntungannya. Kalau sawah itu dibikin basah terus itu nanti rusak. Rusaknya seperti apa? Karena pengolahan lahan di sini itu kan menggunakan alat berat, menggunakan jonder yang rodanya gede itu. Terus lagi saat rotari kan, selepas di rotari itu kan kalau orang Jawa bilang garu, selepas garu itu juga alat berat. Terus lagi mesin tanamnya itu juga termasuk alat berat juga kan. Nah, kalau sawah itu selalu dialiri air maka rusak, sawah itu akan rusak. Belum lagi komben. Nah, maka biar sawah itu tidak rusak dan selalu stabil, maka sistem pengelolaannya tanam padi pun lahan kering. Nah, ini dibikin kering. Jadi penggunaan air itu hanya pada saat pemupukan aja. Nah, lahan kering itu pengendalian rumputnya demikian. Hasilnya tetap maksimal, tetap bagus. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, itu sebelahnya itu yang baru aku tanam, berarti kan kurang lebih di umur 2 mingguan kan, padi sebelahnya yang kecil-kecil itu. Nah, itu nanti mulai dikeringkan itu setelah pemupukan kedua di umur 3 minggu. Setelah 3 minggu mulai dikeringkan. Karena kalau diisi air terus macam itu nanti sawahnya itu rusak, karena yang mengelola sawah itu alat berat. Gitu kesimpulannya teman-teman ya. Nah, soal obat rumput itu sendiri juga demikian. Kalau sawah itu selalu tergenang air gitu, sedangkan rumputnya banyak, itu kalau disemprot juga nggak bakal mati. Alasannya apa? Kan yang bawah, rumput yang melar itu loh, kalau di Jawa namanya apa? Suket gerinting. Ya, yang panjang itu, yang di bawah itu kan batangnya terendam air, jadi disemprot pun juga percuma. Paling yang mati yang atas-atas saja. Kalau umumnya di Jawa ya rumput berambangan itu kan. Itu pun yang atas, yang bawah nggak mungkin mati karena apa? Dia posisinya terendam air. Nah, tapi kalau dengan kondisi dikeringkan macam ini semuanya kan kering kan. Nah, maka ketika disemprot itu langsung mati semua kayak gini. Nanti mati ke bawah-bawah. Tengok,
mati, nanti kering sampai ke bawah-bawah. Nah, untuk penggunaan alat semprot itu terserah, kalau mau pakai yang gendong itu juga bisa. Tapi kalau di sini itu umumnya udah pakai macam kompresor itu, pressure, jadi kan dia tekanannya lebih kuat, jadi waktu nyemprot itu kan sampai ke bawah padi. Jadi rumput itu ya bukan dipastikan, tapi setidaknya 90% selesai nasib rumput. Gitu teman-teman ya. Itu logika dasar saya. Dan saya itu pernah punya satu pengalaman melihat kondisi padi yang demikian. Itu kan kalau di Jawa itu kan kasihan kan, melihat tanaman sampai kering macam ini kan kasihan. Itu pernah waktu aku masih baru di sini dulu, itu tak masukin air. Jadi kan di sini tuh kan air gampang kan, air itu kan gampang di sini, tinggal buka itunya aja kan udah air masuk. Itu majikanku mau marah. Alasannya apa? Soalnya rumputnya belum terkondisikan. Rumputnya itu belum mati. Jadi kerepotan nanti. Poinnya waktu pengendalian rumput. Gitu teman-teman ya. Ya itu sebenarnya ilmu yang saya dapat di sini semacam itu. Air itu banyak di sini. Air di pengairannya itu banyak. Tapi orang sini nggak demikian, nggak seperti di Indo. Nah baru selepas ini disemprot, baru nanti air masuk langsung di pupuk. Nah hasilnya macam ini. Ini setelah 10 hari ya teman-teman ya. Setelah 10 hari penyemprotan. Nah itu satu pengalaman yang saya dapat di sektor pertanian. Ya alasannya itu tadi, kalau di sistem kering semacam ini, itu tuh tanah yang lembab itu kurang lebih hanya sekitar 20 cm, 25 cm aja. Ini alat berat masuk ke sini nggak ada masalah. Tapi kalau di macam berair macam sebelahnya itu yang padi masih kecil, dibikin kayak gitu sampai 2 bulan, rusak. Karena apa? Nanti kan yang panen itu kan komben masuk. Selepas komben sawah udah rusak, dihancurkan sama komben, alat bacaknya, jondernya, alat berat lagi. Nah, nggak tahu jadi apa sawahnya. Jadi saya pernah melihat di beberapa channel di Indonesia sih, itu lahan udah dilewatin bajak yang gede itu hancur sawahnya. Aku nggak kebayang sistem mesin tanamnya seperti apa, cara kerja dia. Sedangkan itu berlumpur nyampe selutut, bahkan bisa lebih. Nah kalau di sini enggak ada semacam itu, semua itu standar. Artinya paling, karena saya kebetulan juga tanam padi, itu paling ya pokoknya nggak ada selutut kalau di sini. Ya standarnya paling di angka 20-25 cm itu udah standar. Nggak ada nyampe satu lutut, itu nggak ada teman-teman ya. Nah itu yang saya pahami dari pengelolaan lahan sistem kering untuk padi. Dan sebenarnya di sini tuh hampir rata-rata tanaman itu dibikin kering, apapun tanamannya. Apalagi yang padi notabene di Indonesia itu menggunakan lahan basah. Nah di sini tuh mau jagung, mau apa, kacang tanah dan lain sebagainya sistemnya kering. Bahkan bawang putih itu pun juga demikian, karena juga majikan saya juga tanam bawang putih. Nah gitu sharing-sharing saya dan sepengetahuan saya ya teman-teman ya. Ya mungkin ini langkah yang cepat, karena itu tadi rumput yang sedemikian itu selesai dalam setengah jam. Itu kalau di Indonesia udah nggak karu-karuan itu. Hasilnya seperti apa? Hasilnya tetap seperti ini. Hasilnya istimewa. Nah untuk obatnya macam apa, nah itu nanti ya mungkin beberapa hari ke depan nanti saya review.
Kalau obatnya itu juga sebenarnya nggak semua itu dari Taiwan, produk Taiwan. Ada sebagian itu produk dari Vietnam, dari India, bahkan ada dari Indonesia, itu dari Batam kalau nggak salah. Lihat waktu itu. Ada juga. Oke, sekian dulu ya teman-teman ya. Ini penanganan rumput setelah 10 hari. Maksudnya menunjukkan hasilnya gitu ya teman-teman ya. Salam sehat, salam sukses buat petani Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.